Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali lagi bersama channel Satu Hari Satu Firman. Di sini saya akan membawakan beberapa ayat yang saya ambil dari Perjanjian Lama, yaitu ada di kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 hingga yang ke-13. Mungkin dari sebagian kita sudah tidak asing ya dengan Yeremia 29 ayat 11, tetapi saya akan membacakan hingga ayat yang ke-13. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 hingga yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara dikasihi dalam Tuhan, mulai dari ayat yang ke-11 di sini dikatakan, sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak berbicara bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan kita? Tetapi di sini justru berbicara, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Berarti pokok permasalahannya adalah rancangan Tuhan. Apa yang dipikirkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan. Amin. Jadi kita bisa melihat kesimpulan sekarang, ketika kita menginginkan damai sejahtera, ketika kita menginginkan masa depan yang penuh harapan, itu bukan bergantung dari pengharapan kita, bukan bergantung dari rencana-rencana manusia kita, bukan bergantung dari rancangan diri kita sendiri, tetapi ini lebih bergantung kepada rencana Tuhan. Yang tinggal apa saudara? Di ayat yang 12 hingga yang ke-13, di situ berbicara tentang bagaimana mencari Tuhan, bagaimana berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab. Amin. Nah, ketika kita ingin damai sejahtera, ketika kita minta kepada Bapa tentang damai sejahtera, tentang hikmat, tentang kebenaran, tentang iman, itu kita meminta berdasarkan rancangan Tuhan. Jadi apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta, itu benar-benar harus seturut dengan firman Tuhan, harus sepadan dengan kehendak Tuhan. Mungkin ada beberapa banyak permohonan, pergumulan doa kita yang belum dijawab atau tidak dijawab sama sekali. Salah satu alasannya adalah karena mungkin Tuhan tidak menghendaki permintaan kita. Artinya Tuhan bukan menggagalkan permintaan kita, tetapi Tuhan memberikan apa yang lebih daripada yang kita doakan. Amin. Misal kita meminta kendaraan, maka Tuhan memberi transportasi umum yang harganya lebih murah. Itu mungkin menurut kita membosankan, tetapi bagi Tuhan itulah yang terbaik, karena transportasi umum juga harganya lebih murah, hemat bensin, dan lain sebagainya. Nah, terkadang ketika kita melihat kehidupan kita, banyak rancangan Tuhan yang
menurut pemikiran kita itu tidak sepadan. Kita lebih menuruti ego kita, lebih menuruti cara berpikir kita lebih menuruti otak kita lebih menuruti daging kita, sehingga kita sulit menerima rancangan-rancangan Tuhan, kita sulit menerima rencana Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang di sini, kalau engkau ingin rancangan damai sejahtera, kalau engkau ingin masa depanmu penuh harapan, ikutilah rancangan-rancanganku. Itu kata Tuhan, saudara. Mengikuti rencana Tuhan. Kalau Tuhan mau ini, ya udah kita lakukan. Kalau Tuhan mau ini, itu kita tinggal lakukan. Karena pada dasarnya kita adalah hamba Tuhan. Hamba itu nurut sama tuannya. Tuannya mau apa, dia lakukan. Nggak bisa dibantah, nggak bisa dilanggar. Kalau dilanggar ya udah, nyawanya yang akan menjadi balasannya. Nah, ini kalau kita melanggar perintah Tuhan, melanggar rencana Tuhan, keintiman kita sama Tuhan bisa mati, saudara, bisa menghilang, bisa berkurang, dan roh kita mungkin aja semakin menjauh sama Tuhan. Nah, pesannya hari ini adalah bagaimana kita mengandalkan rencana Tuhan dan bukan rencana manusia. Karena rencana Tuhan itu sudah pasti terbaik. Karena Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan mengerti segala sesuatu yang kita perlukan, bahkan sebelum kita memintanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.